Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tentang Islam adalah agama yang datang dari Arab membuat Rizik marah-marah. Ya, menurut Rizik, pemikiran semacam itu datang dari orang yang ingin mengerdilkan Islam. Orang-orang itu, kata Rizik, ingin menyerang Islam, bukan menyerang Arab. Ini adalah pernyataan keras Rizik pertama setelah dia cukup lama bersembunyi sejak dilepaskan dari penjara. Selama berbulan-bulan, dia terkesan menjaga mulutnya. Tapi ternyata dia tidak bisa terlalu lama menahan diri. Rizik tampaknya harus mengaum, dan sasaran tembaknya yang pertama adalah Gus Yakut. Dan seperti biasa, logika di belakang argumennya mengandung banyak cacat serius. Gus Yakut melontarkan pernyataan itu saat diwawancara Deddy Corbuzier. Saya tidak tahu persis apa yang ditanya Deddy, tapi dari penggalan wawancara yang saya lihat, Gus Yakut sedang bicara tentang Islam Nusantara. Dia mengatakan, Islam di Indonesia adalah Islam yang khas Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang menghargai budaya lokal. Islam sendiri menurut Gus Yakut tidak lahir di Indonesia. Islam adalah agama yang datang dari Arab. Ketika Islam tiba di Indonesia, dengan sendirinya ada penyesuaian dengan tradisi lokal. Ini sudah cukup membuat Rizik marah-marah. Dia bilang, Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Menurutnya, Islam adalah agama dari Allah. Bumi sendiri adalah ciptaan Allah. Karena itu dimanapun Islam berada, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam selalu jadi pribumi, kata Rizik. Dengan geram Rizik bilang, jangan mereka sombong bilang Islam agama pendatang. Menurut Rizik, orang seperti Gus Yakut ingin mengecilkan peran dan nilai Islam. Seolah karena Islam adalah pendatang dari Arab, maka Islam harus menjalani pribumisasi, harus di-Indonesiakan, harus dinusantarakan. Ini berbahaya, kata Rizik. Menurutnya, Nabi Muhammad dulu datang bukan untuk mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Nabi mengislamkan Arab dan seluruh suku di dunia. Islam Nusantara sangat berbahaya, kata Rizik. Kalau diikuti, konsekuensinya Islam di Afrika harus diafrikakan, di Eropa dieropakan, dan di Amerika diamerikakan. Naif betul, kata Rizik. Kok Islam jadi rendah betul tambahnya? Islam kok mau disesuaikan dengan suku-suku bangsa? Menurut Rizik, Islam mengislamkan Nusantara, bukan Nusantara mengislamkan Islam. Lihat saja Wali Songo, ujar Rizik. Rizik menyimpulkan bahwa orang seperti Gus Yakut pada dasarnya ingin mengerdilkan Islam. Mereka bukan ingin menyerang Arab, kata Rizik, tapi menyerang Islam. Narasi yang dikembangkan adalah karena kita bangsa Indonesia, maka kita jangan mau jajah Arab. Arabisasi harus ditolak. Istilah yang terkenal adalah buang Arabnya, ambil Islamnya. Rizik memberi contoh tentang seorang tokoh liberal yang dalam rangka mempribumikan Islam menganjurkan agar umat Islam sebaiknya mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang. Ini bikin kacau, kata Rizik. Menurutnya, salam itu diperkenalkan Nabi Muhammad sebagai identitas Muslim untuk menggantikan salam orang jahiliyah, salam orang kafir. Assalamualaikum itu ajaran Islam, kata Rizik. Kalau Assalamualaikum diganti dengan ucapan selamat, nanti kacau sholat kita, kata Rizik. Katanya, kalau kata Assalamualaikum diganti, rukun sholat harus diganti. Pada saat sholat subuh diakhiri dengan selamat pagi, saat sholat lohor diakhiri dengan selamat siang, waktu sholat maghrib diakhiri dengan selamat sore, waktu sholat isya diakhiri dengan selamat malam. Yang susah pas sholat tahajud. Mau ditutup dengan selamat apa katanya? Rizik memang suka gitu, argumennya sering asal. Dia juga mengkritik mereka yang sering bilang jilbab itu tradisi Arab. Menurutnya, jilbab itu bukan tradisi Arab. Sebelum Islam datang, perempuan berpakaian terbuka. Bahkan di Arab ada tradisi tari perut katanya. Nabi Muhammad datang dan memerintahkan perempuan di Arab berpakaian tertutup. Karena itu kata Rizik, jangan bilang jilbab adalah budaya Arab. Jilbab adalah perintah Allah katanya. Nah gini, kritik Rizik mengandung banyak persoalan serius. Begini ya, sebagai Muslim tentu saja Gus Yakut sangat paham bahwa ajaran Islam berasal dari Tuhan. Tapi kan Allah tidak bicara langsung kepada kita. Allah bicara pada manusia melalui perantaraan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tinggal di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Karena itu, ayat-ayat Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab dan disesuaikan dengan budaya Arab di abad ke-7. Ajaran itu kemudian disebarkan ke seluruh dunia selama berabad-abad. Dalam proses itulah terjadi penyesuaian demi penyesuaian. Islam menyebar ke daerah-daerah yang memiliki latar belakang budaya berbeda pula. Begitu Islam sampai ke daerah tertentu, agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, ajaran Islam yang datang dari Arab itu harus disesuaikan dengan budaya setempat. Sebagai contoh, ajaran Islam dalam Al-Quran harus diterjemahkan dulu dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Kalau tidak dilokalkan, bagaimana mungkin umat Islam bisa mengerti pesan-pesan Tuhan? Begitu juga dengan nilai-nilai, tradisi, norma, dan ajaran Islam lainnya. Semua harus disesuaikan dengan budaya setempat. Itu yang namanya proses akulturasi. Maka dalam Islam di Indonesia ada praktek-praktek dalam masyarakat Muslim yang berbeda dengan Arab. Ada banyak sekali contohnya. Ada malam takbiran, perayaan maulid, ngunduh mantu, tahlilan, ziarah kubur. Semua itu tak dikenal di negara asal Islam, yaitu Arab Saudi. Begitu juga dengan pakaian, misalnya jilbab. Selama berabad-abad perempuan Muslim di Indonesia tidak mengenakan jilbab. Ini terjadi karena dalam Al-Quran sendiri tidak ada definisi tegas tentang apa yang dimaksud dengan jilbab. Yang paling tegas hanyalah perintah menutup dada. Jadi wajar bila ada beragam bentuk jilbab di Indonesia. Semua itu adalah bentuk penyesuaian Islam sesuai dengan budaya lokal. Yang serba tertutup itu memang berasal dari Arab. Dan tidak benar bahwa jilbab itu baru ada di Saudi setelah Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad sebenarnya hanya melanjutkan cara berbusana yang sebelumnya sudah membudaya di sana. Tapi kembali ke soal Islam sebagai agama yang datang dari Arab seperti dikatakan Gus Yakut. Ya memang tidak bisa dibantah sama sekali. Dan bahwa Islam memang harus mengalami Indonesianisasi, pribumisasi, ya memang suatu hal yang normal agar Islam bisa diterima di Indonesia. Islam tidak pernah tunggal. Islam itu beragam. Lalu kenapa ini mengganggu Rizik? Mungkin Rizik ini takut kehilangan otoritasnya. Kalau ternyata Islam dianggap sebagai ajaran yang fleksibel, yang beragam, dan bisa disesuaikan dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Dia selama ini dianggap sebagai pemimpin umat yang punya otoritas penuh menetapkan bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan Rizik memiliki otoritas itu karena dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Arab, keturunan Nabi Muhammad. Islam jelas adalah agama yang datang dari Arab, seperti Kristen adalah agama yang datang dari Barat. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.